Shalom jemaat Bethany House of Blessing yang ada di Perth, di Mandura dan juga di North. Saudaraku, ya selamat hari Minggu. Dan khusus hari ini saya ucapkan kepada ibu-ibu Happy Mother's Day. Saya berdoa, saya berharap supaya saudara mendapatkan dari anak-anak saudara ucapan dari keluarga, dari suami, Happy Mother's Day ya. Nah, percaya bahwa Tuhan memilih Anda menjadi ibu untuk membesarkan anak-anak Anda dengan kasih Tuhan. Nah, firman Tuhan akan dilayani oleh Pak Ali minggu ini, Pastor Ali. Dan mari kita masuk di dalam doa sebelum kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, walaupun hari ini kami tetap beribadah secara online, kami percaya hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Hadirat-Mu menjamah kami masing-masing. Ketika kami menyembah, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya kuasa Allah, kuasa firman yang kami terima pada hari ini Tuhan akan kami terima, akan terwujud janji-Mu dalam kehidupan kami, akan menjadi kenyataan, mengubah kehidupan kami, kehidupan setiap jemaat-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami akan awali ibadah ini. Haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh suatu kasih karunia kalau kami semua boleh kembali melayani Bapak Ibu Saudara meskipun lewat layar kaca. Tapi kami percaya kalau kuasa Tuhan bisa menembus ruang dan waktu, dan saya percaya kuasa Tuhan bisa melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari sebelum kita memulai pujian kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hari demi hari kami lalui dan kami bisa merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk karunia-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau ya Bapa setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami memuji, memuliakan nama-Mu. Lalu pujian penyembahan kami, biar Engkau Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat setiap kami ya Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau yang bertahta di atas pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami mau menari di hadapan-Mu di dalam nama Yesus. Mari saudara yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap memuji nama Tuhan, amin. Yuk dimanapun saudara berada, saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lewat pujian ini. Haleluya. Ya mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit. Kita percaya nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin saudara. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah ya Bapa. Siapkan hati kami Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, sungguh hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Yang siap dibentuk Tuhan, setiap diajar Tuhan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Dia yang layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan
kasih Tuhan. Kalau aku boleh ada, ini semuanya karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada Tuhan, ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami boleh hidup Bapa, ini hanya semua karena kasih anugerah-Mu. Shinalalambaya nalalambata shiki papa papa ta shinalalambaya shinalalambaya nalalambaya shiki papa kuralambata shiki papa 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 shinalalambata shiki papa papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakanlah layak dipuji. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk terus kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Menyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak
Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan juga Happy Mother's Day bagi para ibu hari ini yang merayakan. Saya percaya sudah dapat bingkisan, mungkin sudah dapat ciuman kasih dari sang suami dan anak-anak. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi para ibu yang ada. Ya, inilah berkat buat kita semua. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan berbicara lewat kisah kehidupan Yusuf. Ya, bulan ini kita akan mempelajari dari Yusuf Life atau kisah kehidupan Yusuf. Ya, tentu akan kita bagi dalam berbagai tema. Ya, khususnya pagi ini kita masuk dalam tema bertahan dalam badai. Ya, kita tahu bahwa kisah Yusuf bukanlah kisah yang mudah. Dia mengalami sebuah tekanan persoalan yang tidak dia harapkan. Bahkan di tengah-tengah dia sedang menanti janji Tuhan bagi dia dalam lewat mimpinya, tapi kenyataan agak berbeda dengan apa yang dia alami sebelum menerima janji itu. Semua kisah ini kita sudah paham, sudah ada, bisa kita baca dalam Kejadian dari pasal 37 sampai keberhasilan Yusuf sampai dia meninggal. Itu kisah kejadiannya ada di Kejadian pasal 47. Ya, jadi 10 pasal tentang Yusuf itu sendiri. Namun hari ini kita tidak membaca semua kisah itu, tapi saya ambil satu bagian dari hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf yang luar biasa, yaitu pada Kejadian 39 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Di sini ditekankan kepada kita semua bahwa Yusuf disertai Tuhan, sehingga membuat dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Sekalipun Yusuf kita tahu dia ada di dalam tekanan badai, masalah yang dia harus jalankan. Dan itu tidak lama. Itu maksud saya itu tidak sebentar, itu lama. Dia harus hadapinya, kurang lebih 13 tahun. Bayangkan 13 tahun di tengah-tengah situasi yang tidak dia harapkan, yang tidak seperti yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa bertahan? Nah, inilah yang harus kita belajar dari kehidupan Yusuf supaya kita bisa bertahan dalam setiap badai masalah kehidupan. Tentu kita tidak seperti Yusuf yang begitu lamanya 13 tahun. Kadang-kadang kita menghadapi masalah satu hari saja kita sudah mengomel, kita sudah mengeluh. Belum lagi seminggu, belum lagi sebulan, apalagi setahun. Wah, kalau 13 tahun, tunggu dulu kita berpikirnya demikian, bukan? Oleh sebab itu, maka kita belajar dari seseorang yang sudah pernah mengalami hidup yang begitu rupa, ya. Salah satunya yaitu Yusuf. Dalam hari ini, topik hari ini akan kita bahas tentang bertahan dalam badai. Nah, saja kita melihat bagaimana sesungguhnya kalau kita ingin belajar bertahan dalam badai. Ada 3 hal yang hari ini bisa saya bagikan lewat firman Tuhan yang saya pelajari untuk kita bisa bertahan dalam badai kehidupan yang ada. Sehingga nantinya bukan cuma bertahan, tentu kita berharap kita menang dari badai tersebut. Seperti Yusuf pun keluar menjadi pemenang, dia menjadi orang kedua di Mesir sesuai dengan mimpi yang Tuhan janjikan kepada dia. Sehingga saudara-saudaranya datang, ya, menyembah dia, menghormati dia di dalam keadaan kehidupan mereka yang terpuruk. Sehingga Yusuflah yang menjadi penolong bagi mereka. Nah, kita lihat hal yang pertama supaya kita bertahan dalam badai, yaitu pada ayat 1 Tawari 29 ayat 17. Saya bacakan 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela.
dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Nah, hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan tersebut di dalam 1 Tawari 29 itu berbicara tentang hati yang ikhlas. Nah, orang yang memiliki hati yang ikhlas, dia akan memiliki hati yang siap, ya, hati yang membuat dia mampu melangkah dalam kesesakan badai itu, sehingga nantinya dia mampu mencapai penyelesaian ataupun pemulihan. Ayat ini saya ambil dari sebuah perikop yang berisi tentang nyanyian pujian Daud. Kita pun tahu Daud adalah seorang yang saleh, yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya pun penuh dengan pergumulan, penuh dengan badai persoalan, sekalipun dia dijadikan Tuhan sebagai raja atas Israel. Tapi dia tetap mengalami hal yang buruk seperti apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya percaya apa yang dikisahkan di dalam Alkitab, baik itu dari kehidupan Yusuf, Daud, dan tokoh-tokoh yang lainnya, itu semua diberikan, dicatat untuk memberikan kepada kita pelajaran hari ini, ya, bahwa adanya mereka sanggup menghadapi semua tekanan ini, kita pun sanggup melakukannya sama seperti mereka. Karena kita pada prinsipnya sebagai manusia tidak ada bedanya kita dengan Daud dan Yusuf. Ya, bahkan kita sama sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sama. Nah, berarti apa yang menjadi pengalaman mereka bersama dengan Tuhan itu juga akan menjadi pengalaman kita juga. Sama seperti ada kesaksian daripada rekan-rekan kita yang lain tentang bagaimana mereka mengalami Tuhan. Itu akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita sama. Karena kita pun mengandalkan kekuatan yang sama. Karena kita pun diizinkan mengalami situasi yang sama. Maka percayalah dengan demikian bahwa badai masalah dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Terlebih bukan sesuatu yang perlu kita takutkan ataupun kita kecewakan. Tapi marilah kita belajar lewat apa yang menjadi badai itu sendiri. Di sini hal yang pertama kita belajar adalah hati yang ikhlas. Seperti dikatakan dalam 1 Tawari 29 ayat 17, saya bacakan kembali dan ini kita akan mengupasnya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu isi hati kita. Nah, oleh sebab itu, siaplah kita untuk diuji. Pengujian ini lewat badai masalah tentunya. Orang kalau kehidupannya tenang-tenang, nyaman-nyaman, ya senang, sulit untuk ditebak hatinya. Tapi kalau kita ingin melihat hati seseorang, lihatlah pada saat dia sedang ada dalam masalah. Di situ kita akan melihat jelas siapa dirinya sesungguhnya. Nah, di sini dikatakan Tuhan adalah penguji hati. Bukan berarti Tuhan tidak tahu isi hati kita. Tapi dia sebagai penguji, artinya apa? Dia ahli dalam menguji hati seseorang. Supaya apa? Supaya dari pengujian itu kita mampu menilai siapa diri kita. Bukan Tuhan. Kita sendiri yang memahami siapa diri kita sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita sedang menghadapi badai masalah saat ini, seperti kita ada dalam kondisi mendunia saat ini, badai corona, virus corona yang mencekam, badai masalah-masalah rumah tangga yang sama, masalah-masalah ekonomi yang sama, masalah tentang kesehatan yang sama dan lain-lainnya. Mari berilah hati yang ikhlas. Kalau hari ini engkau masih memiliki keluhan, engkau tidak bisa menerima keadaan yang ada, engkau masih mengeluh akan keadaan yang ada, itu menunjukkan engkau belum memiliki hati yang ikhlas. Tapi mari dari sini kita jadikan, kita ubah hati kita seperti apa yang Tuhan ingin lihat pada hidup kita. Yaitu apa? Hati yang ikhlas. Dan di sana dikatakan bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Lihat,
Tuhan itu berkenan pada keikhlasan. Kalau kita sendiri tidak ikhlas, bagaimana kita bisa mendapat perkenanan di hati Allah? Ingat, Allah adalah kasih. Dan Allah adalah Allah yang adil. Kasih dan adilnya akan kita peroleh ketika kita memiliki kerelaan, keikhlasan, bukan paksaan. Kita nggak bisa memaksa akan kasih Allah. Kita seringkali menuntut keadilan daripada Tuhan. Tapi apakah itu bisa menolong kita mendapatkan keadilan dan kasih-Nya? Tidak. Justru itu membuat Allah semakin mendidik kita. Karena gini, dengan hati yang ikhlas, menunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang dewasa rohani, yang sudah siap menghadapi sesuatu yang Tuhan izinkan. Terlebih apa? Kita mampu menilai kehidupan yang real, bukan kehidupan di dalam angan-angan kita. Seringkali kita tidak bisa menghadapi hidup yang nyata. Padahal hidup nyata ini adalah hidup yang sesungguhnya. Yang seringkali yang kita pikirkan itu hanya pada hidup di angan-angan. Makanya ketika hidup nyata berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita angan-angan nih, idami dalam hidup kita, dalam pikiran kita, maka seringkali kita menjadi kecewa. Seringkali kita menjadi sulit untuk menerima keadaan yang ada. Tapi mari kita belajar hari ini dengan hati yang ikhlas, engkau bisa melihat hidup yang nyata. Hidup yang nyata bukan selalu membuat kita ini merasa orang yang dirugikan atau orang yang nantinya selalu dalam keadaan yang berat ataupun keadaan yang susah. Tidak. Memang kita tidak bisa pungkiri namanya kesusahan, namanya kesulitan itu pasti ada. Tapi percayalah, hidup di dalam kenyataan membuat hidup itu menjadi sesuatu hidup yang berharga dan menjadi sesuatu hidup yang bermanfaat, bahkan menjadikan sebuah hidup yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Sama seperti kita seringkali sebagai orang tua, kita mengajari anak-anak kita. Bagaimana mereka kita bekali supaya nantinya di kemudian hari dia menjalankan hidupnya sendiri. Dia bisa kuat menghadapi semua itu. Lalu apa yang kita didikkan? Kita memberikan sharing pengalaman hidup kita. Dari waktu kecil, remaja, sampai kita berkeluarga, sampai mendapati mereka. Itu yang kita sharingkan. Menunjukkan apa? Kita sedang menceritakan hidup yang real kepada mereka. Bukan hidup di dalam dongeng. Yang seperti kita bacakan waktu mereka masih kecil, kita bacakan buku dongeng untuk mereka tidur. Bukan. Tapi ini adalah kehidupan nyata yang kita sedang ceritakan. Bukankah itu nilainya jauh lebih besar dan itu mempunyai manfaat yang lebih besar untuk anak-anak kita. Dan lihat, mereka yang pernah kita ceritakan bagaimana hidup real ini, mereka adalah orang yang jauh lebih siap untuk menghadapi situasi yang buruk dalam hidup mereka. Apalagi yang kita bicarakan saat ini adalah firman Tuhan. Jelas di sana dikatakan, sekalipun di tengah-tengah badai kesusahan sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan Yusuf. Allah selalu menyertainya. Maka di sana dikatakan pada ayat yang tadi kita baca, Kejadian 39 ayat 2. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Berarti sesungguhnya di tengah-tengah badai apapun ada keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita raih. Ya, bukan keberhasilan keluar dari masalah itu saja, tapi ada keberhasilan hal-hal kecil lainnya yang ada di dalamnya. Di dalam masalah yang kita hadapi. Contoh, Daud. Dia di tengah-tengah kesulitan-kesulitannya, di saat dia menggembalakan kambing domba ayahnya, membuat dia menjadi seorang yang kuat menghadapi tantangan sekalipun Goliat. Dia bisa menghadapinya. Yusuf di tengah-tengah kesusahan dia, oleh karena perlakuan para saudaranya, membuang dia ke sumur kering, menjual dia menjadi budak, dan akhirnya dia harus menjalani hidup di tengah penjara. Yang semuanya itu tidak pernah dia inginkan. Apalagi dia menjadi anak kesayangan Yakub. Kita tahu Yusuf ini adalah anak bungsu yang disayang oleh Yakub, yang diberi kemanjaan. Bayangkan
betapa sulitnya sesungguhnya dia memasuki satu keadaan badai hidup selama 13 tahun, harus mengalami kesusahan yang demikian. Dia seolah-olah kehilangan seorang bapa yang mampu melindungi dia. Dia seolah-olah kehilangan sosok yang dia bisa selalu meminta sesuatu yang baik bagi hidupnya. Tapi lihat, penyertaan Tuhan selalu ada padanya. Karena dia punya hati yang ikhlas. Di dalam Alkitab kita baca sepanjang proses kesusahan Yusuf. Yusuf tidak pernah komplain. Yusuf tidak pernah mengeluh di tengah kesusahannya. Dia bahkan ikhlas untuk menerima apapun. Karena dia selalu percaya bahwa Tuhan yang janji, Tuhan yang dia imani, Tuhan yang dia sembah, itu tetap menyertai dia. Hari ini percayalah, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, itu selalu menyertai kita. Dan nantinya daripadanya lah yang membuat kita berhasil. Amin. Kita belajar hari ini, miliki hati yang ikhlas. Hal yang kedua, kita baca pada Mazmur 26 ayat yang ke-2 dan 3. Kembali dikatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Hal yang kedua, supaya kita bertahan dalam badai adalah apa? Menjaga integritas diri kita. Ini yang seringkali kita juga lalai di dalam hal tersebut. Seringkali kita juga jatuh di dalam integritas. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memakai masalah itu sebagai alasan. Kalau aku hari ini hidupku jadi begini, malas, hidupku jadi terpuruk begini, hidupku jadi mengeluh begini, itu karena semua masalah yang aku hadapi. Itu menunjukkan bahwa engkau orang yang tidak menjaga integritasmu di hadapan Allah. Engkau tahu Allah sudah mati bagimu, engkau tahu bahwa Allah sudah menebusmu, engkau tahu bahwa Allah sudah melengkapimu dengan kuasanya, sebuah membuat engkau berhasil. Masakah cuma menghadapi tantangan-tantangan masalah itu membuat engkau membuang semua pengorbanan Tuhan atas hidup kita? Tentu tidak. Oleh sebab itu jagalah integritas kita. Di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Maka tidak ada alasan untuk kita mengeluh, terlebih tidak ada alasan untuk kita berjuang, terlebih tidak ada alasan untuk kita putus asa di tengah-tengah badai masalah. Makanya ini pelajaran untuk kita bertahan, supaya kita bisa melewatinya dengan baik dan kita keluar sebagai pemenang yang seperti kita harapkan dan Tuhan sudah janjikan bagi kita. Jadi mari hari ini saya ajak kita semua untuk belajar. Selain memiliki hati yang ikhlas, milikilah integritas diri yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf bisa saja memakai sebuah kesempatan yang diberi oleh istri Potifar untuk menjadikan dia, katakanlah ya, bagian daripada orang yang bisa mungkin menerima belas kasih istri Potifar atau Potifar dari sisi istri Potifar tersebut. Tapi Yusuf tidak memanfaatkan itu. Padahal istri Potifar jelas sudah menyerahkan dirinya dan mengingini Yusuf. Tapi Yusuf menolaknya. Karena Yusuf mau menjaga kekudusan hidupnya, menjaga integritasnya di depan Tuhan, bahkan di depan tuannya, yaitu Potifar, yang sudah memberikan dia hak untuk mengurus semua hal dalam rumah tangga Potifar. Tapi Yusuf tahu identitas dia. Yusuf tahu tanggung jawab dia. Terlebih Yusuf tahu integritasnya. Apa yang tidak diberikan, tidak dia jamah. Dan terlebih apa yang dilarang Tuhan, tidak dia lakukan. Nah demikianlah kita hari ini. Apapun yang menjadi badai masalah hidup kita, jangan sekali-sekali kita menurunkan integritas diri kita. Yang sudah Tuhan tebus begitu rupa, yang sudah Tuhan bersihkan dari segala dosa kejahatan, lalu kita kembali menjadi sosok yang sia-sia. Ingat ya saudara, jangan kita seperti dikatakan ke dalam firman Tuhan yang dikatakan, janganlah seperti
babi yang kembali kepada kumbangannya. Percuma dikasih mutiara, tapi dia kembali. Artinya apa? Percuma dia diberi sesuatu yang berharga, tapi dia tidak pernah bisa menghargai itu. Nah, untuk menghargai sebuah hal yang sudah Tuhan beri, itu perlu integritas diri kita. Jadi kita belajar hari ini, milikilah integritas, maka engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Engkau akan menjadi orang yang kuat dalam menghadapi badai. Amin, saudara. Kita lihat di sini hal yang luar biasa. Ini Mazmur juga merupakan Mazmur Daud yang mengatakan, ujilah aku ya Tuhan. Siapa kiranya berani mengatakan ujilah aku kalau orang itu tidak siap di dalam mempertahankan integritasnya? Siapakah orang itu kalau orang itu berani meminta? Ini bukan meminta manusia, ini meminta Allah. Tuhan itu untuk apa? Menguji dia, mencobai dia. Bahkan apa? Menyelidiki hati dan batinnya. Wah, itu hal yang luar biasa. Saya percaya sampai hari ini tidak seorang pun kita berani mengatakan demikian dengan sesuatu yang benar loh. Ya kalau dalam kemunafikan udah kita nggak usah bicara lah. Banyak orang yang begitu. Ya, mengatakan dirinya baik, mengatakan dirinya begini dan begitu rupa, tapi akhirnya giliran ada masalah dia berubah menjadi sosok orang yang sepertinya bertolak belakang dengan apa yang pernah mereka ceritakan. Tapi lihat Daud, lihat Yusuf, dia tetap menjaga integritas diri yang benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dia punya alasan untuk membalas saudara-saudaranya, oleh karena perlakuan saudaranya dia harus menderita. Tapi lihat, Yusuf tidak pernah membalas. Bahkan Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf mempunyai pandangan yang luar biasa. Dia katakan kepada saudara-saudaranya, justru ini merupakan jalan Tuhan untuk membawa dia mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Supaya dalam keadaan susah, saudaranya dia bisa membantu mereka. Bayangkan. Coba lihat, hati seorang yang ikhlas, hati yang seorang yang punya integritas, itu membuat hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan cuma sekedar dia bertahan dalam badai, bukan sekedar dia menang dari badai, tapi dia mampu menjadi orang yang memberkati, mampu menjadi orang yang benar-benar dikagumi oleh banyak orang dan di depan Tuhan. Inilah yang perlu kita belajar. Jadi saudara, mari kita perhatikan ya apa yang sudah dibicarakan lewat firman Tuhan untuk hidup kita. Ini satu pelajaran yang indah yang perlu kita renungkan. Apa yang sudah kita terima dari firman itu bukan saja dia datang untuk menguatkan, tapi dia datang untuk menuntun kita kepada masa depan yang penuh harapan. Ingat, setiap orang di dalam Kristus, perjalanan hidupnya adalah menuju hidup yang penuh pengharapan. Kita belajar hari ini, karena kita tahu Yesus adalah jalan, dan Yesus adalah kebenaran yang teruji. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu terbukti di dalam apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus, apa yang ditunjukkan oleh semua tokoh Alkitab yang tertulis, yang bisa kita pelajari dan kita imani cara hidup mereka. Sehingga kita pun akan mengalami hal yang sama, sekalipun dalam keadaan yang berbeda. Jadi hari ini, mari kita belajar untuk bertahan. Ya, karena kenapa? Bertahan itu akan membuat kita bisa meraih kemenangan. Orang kalau sudah tidak bisa bertahan di dalam badai masalah, bagaimana mungkin dia bisa menang? Betul? Kita harus bisa bertahan. Dan bertahan itu tidak mudah kalau kita tidak ditopang dengan diri kita dari di hati yang ikhlas. Seringkali orang sulit bertahan karena hatinya tidak ikhlas. Hatinya sulit menerima situasi yang ada. Hatinya menolak keadaan yang ada. Itu yang membuat dia semakin berat dan membuat dia rapuh untuk bertahan. Tapi kalau orang yang bisa ikhlas menerima, dia membuka lapang hatinya. Orang ini adalah orang yang paling kuat. Dia mampu bertahan. Apalagi dia adalah orang yang menjaga integritas. Tidak digoyahkan atau tidak terubah
oleh situasi masalah. Artinya apa? Dia tidak terpengaruh menjadi orang yang hidupnya punya integritas yang buruk atau hidupnya mempunyai integritas yang turun. Tapi justru dia memakai situasi yang ada untuk membangun integritas yang lebih baik lagi. Jadi hari ini kalau kita jatuh dalam kemalasan, kita jatuh di dalam sebuah pikiran yang negatif, jangan mempersoalkan masalah, persoalkanlah diri kita sendiri yang memiliki semuanya itu. Karena masalah jelas Tuhan izinkan untuk membangun kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Kalau kita jatuh, itu karena kita yang salah, bukan masalah yang salah. Kita jatuh karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita jatuh karena kita tidak memandang seperti apa yang Tuhan pandang. Itu menjadi pelajaran kita. Tapi kalau hari ini, kita justru lebih mampu lagi, kita bisa meningkatkan integritas hidup kita. Semakin kita hidup benar, semakin mencintai Tuhan, semakin serius mencari Tuhan, dan semakin menyerahkan hidup dalam kuasa Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kali ini di badai masalah yang ada, itu adalah setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menjadi sosok yang seperti Tuhan mau. Jangan melihat dari apa yang kita lihat, tapi lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Maka itu akan berbeda hasilnya. Kalau kita lihat dengan apa, kita lakukan dengan apa yang kita lihat, maka saya percaya hasil kita tidak melebihi sesuatu yang lebih baik dari masalah itu. Seringkali justru lebih buruk. Coba kita lihat seseorang yang terpengaruh oleh masalah dalam hidupnya, yang tadinya dia menjadi orang yang berhasil, tapi karena dia gagal, lalu dia tidak lagi bertahan di dalam kegagalan itu, membuat hari ini dia menjadi orang yang benar-benar kalah seumur hidup. Dia merusak semua hidupnya dengan berbagai hal. Dia mengabaikan waktu yang ada. Dia bermalas-malasan. Dia tidak mau mengerjakan apapun. Dengan pandangannya percuma dan percuma. Banyak orang menasihati dia tetap bertahan. Dia merasa dirinya lebih tahu akan hidupnya. Oke lah kalau manusia tidak mampu menguatkanmu, manusia tidak mampu menolongmu. Tapi ingatlah, bukankah engkau masih punya Tuhan? Bukankah engkau masih punya waktu untuk mencari Dia? Bukankah engkau masih diberi kesempatan untuk merasakan bagaimana Dia mengasihimu? Ayo, pakailah kesempatan itu untuk membangun kehidupanmu yang kau anggap jatuh, yang kau anggap gagal ini. Sehingga nantinya engkau akan menerima hidup yang baik. Engkau nantinya akan menerima apa? Sebuah hidup yang berhasil. Bukankah itu yang kita mau dalam kehidupan kita? Ya, hari ini kita kembali, tadi awal saya mengatakan Happy Mother's Day. Bagi para istri, para ibu, kalau ditanya untuk menjadi seorang ibu, apakah itu mudah? Saya percaya tidak akan mudah bagi seseorang yang awalnya ketika kita merasakan setelah married nanti punya anak enak, bahagia. Tapi ternyata di dalam menuju itu bukan berarti kita tidak akan capai kebahagiaan itu loh ya, jangan salah. Kita akan mencapai kebahagiaan itu, tapi kita harus akui ada prosesnya. Pertama kali proses mengandung anak itu sendiri. Bagi para ibu mengandung anak itu suatu proses yang bukan mudah, betul? Yang membutuhkan waktu bertahan dalam kurun waktu 9 bulan 10 hari. Bagaimana coba kalau tidak punya keikhlasan untuk mengandung anak itu? Rasanya berat. Ini perut tanpa isi aja kebawa kemana-mana aja berat, apalagi ada isi bayi di dalamnya. Betul? Itu suatu hal yang sudah, katakanlah sudah menjadi beban. Nah, kenapa semua ibu bisa menjadi seorang ibu yang nantinya bisa melihat kebahagiaan itu? Karena dia menjalankannya dengan ikhlas. Bahkan dia tetap menjadi seorang ibu yang punya integritas diri. Ketika masa hamil, dia tidak menjadi orang yang katakanlah
yang memberontak, yang beremosional tinggi, mempersalahkan suami, ya, mempersalahkan janin yang di dalam dirinya. Seolah-olah dia tidak mau menerima itu. Yang tadinya dia orang yang lemah lembut, yang tadinya dia orang yang penuh kasih, lalu membuat dia menjadi seorang yang begitu rupa buruknya. Tentu tidak. Dan inilah masa yang kita bilang masa dalam bertahan. Ini cuma hanya contoh kecil. Ya, contoh besarnya Yusuf kita bisa contohkan seperti apa yang kita bawa hari ini untuk tema khotbah hari ini. Tapi ini semua kehidupan yang kita harus lewati. Sama sebagai seorang ayah untuk menghidupi sebuah keluarga, seorang suami. Di saat married tentu kebahagiaan itu adalah bagian kita rasakan. Tapi untuk mempertahankan kebahagiaan, keharmonisan dan juga segala sesuatu demi kehidupan keluarga ini, kan kita perlu masuk masa di dalam kita harus bekerja keras, kita harus berjuang mencari nafkah bagi keluarga. Itu sudah menjadi bagian tanggung jawab kita. Nah, kalau kita tidak punya keikhlasan hati, tidak punya integritas, saya katakan kita gagal menjadi seorang suami atau seorang ayah yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi anak kita, atau bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak kita. Tidak mungkin. Begitu juga bagian anak juga ada bagiannya tersendiri di dalam studi, di dalam menjaga hidup mereka untuk tidak terpengaruh akan dunia yang rusak, supaya hidup mereka tetap baik, sehingga itulah yang menjadi kebanggaan orang tua. Hidup dalam kebenaran itu jauh nilai tingginya daripada kesuksesan dalam dunia. Karena kebenaran hidupmu akan membuat kemuliaan Tuhan ada pada hidupmu. Kalau kesuksesan dunia hanya kemuliaan sementara, yaitu kemuliaan yang kau peroleh bagi dirimu. Tapi tidak ada kemuliaan di sorga. Tapi kalau kesuksesanmu di dalam hidup dalam kebenaran itu membuat engkau mendapatkan kemuliaan di sorga. Dan kita belajar hari ini untuk bertahan di dalam badai persoalan. Nah, hal yang ketiga, kita lihat suatu hal yang luar biasa yang perlu kita imani, bahwa setiap pribadi kita yang sudah dipilih di dalam Kristus, dia sudah ditentukan dan dipanggil, dibenarkan untuk apa? Menerima kemuliaan Tuhan. Kita lihat Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Supaya ia, Tuhan, anaknya itu, yaitu gambaran Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan ayat yang 30, mereka yang ditentukannya dari semula, yaitu kita yang dipilih, kita yang ditentukan. Dan mereka juga yang dipanggilnya, yaitu kita, orang yang meresponi panggilan itu. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, diproses dalam firman untuk hidup benar. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Amin, saudara. Berarti kita semua sebagai orang yang sudah dipilih, dipanggil, ditentukan, dibenarkan untuk apa? Untuk sebuah kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam badai masalah, apa yang kita katakan? Apa kita mengeluh? Padahal kita tahu bahwa ada kemuliaan yang akan kita terima daripada Tuhan. Tentu tidak mengeluh, tapi kita bisa tenang, bisa bersyukur di tengah-tengah masalah yang ada. Karena kita tahu bahwa kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita ditentukan, kita dibenarkan untuk kemuliaan Tuhan. Hal itu hanya ada daripada Tuhan. Ya, tidak ada pada dunia ini. Oleh sebab itu, mari, kalau kita punya pandangan yang demikian, saya percaya menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, kita tidak lagi menjadi orang yang bimbang dan ragu, tidak menjadi orang yang panik, tidak menjadi orang yang katakanlah penuh dengan kekhawatiran, tapi kita akan menjadi orang yang tetap teguh untuk menjalankan. Sekalipun aku sulit hari ini, aku percaya
aku besok lebih baik. Sekalipun besok ada kesulitan, aku percaya aku mampu melakukannya, melewatinya, karena ada Allah yang sudah memilih aku, yang sudah memanggil aku, dan sudah menentukan aku, dan dibenarkan di dalam Dia untuk menerima kemuliaan. Bukankah hal ini luar biasa? Jadi kalau kita bisa memahami 3 hal ini, saya percaya minimal 3 hal ini kita bisa bertahan dalam badai hidup ini. Karena kita tahu bahwa kita dipanggil, kita dipilih, kita dipanggil, ditentukan, dibenarkan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah hati yang ikhlas. Jagalah integritasmu di dalam Kristus. Ya, supaya engkau tetap mendapat perkenanan Allah. Dan pada akhirnya engkau menerima apa? Kemuliaan Tuhan. Seperti apa yang dijanjikan dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37. Kita lihat sebagai ayat penutupnya. Di sana dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, tapi kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus yang mengasihi kita. Jadi percayalah, apapun badai masalah kita tidak mampu memisahkan kasih Kristus bagi hidup kita. Artinya, kasih Kristus itu tidak tergantung tempat, situasi, keadaan. Kasih Allah mampu menebus semua itu. Lihat Yusuf. Yusuf di tempat yang tidak ada satu orang pun yang berharap, ya dengan akal rasional, tidak ada seorang pun yang berharap untuk hidup di dalam penjara. Tidak mungkin. Tapi di dalam penjara sekalipun, Yusuf menerima kasih Tuhan. Yusuf dihormati oleh penjaga penjara. Dia diangkat juga sebagai orang yang dipercayai untuk mengurus keadaan dalam penjara itu. Sampai dia nantinya menjadi tangan kanannya Firaun. Lihat, hal yang luar biasa. Bukan? Berarti dalam keadaan badai sekalipun, sesungguhnya kita tidak akan kekurangan kasih Tuhan. Bahkan justru di tengah badai masalah, kita mampu melihat kasih Tuhan yang lebih real bagi hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti setelah kita melewatinya, bahkan di tengah-tengah masalah sekalipun, kita tetap bisa memuliakan Dia. Dan kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Betul? Apakah itu yang kita inginkan? Responilah firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini dengan hati yang terbuka untuknya. Dengan memahaminya di dalam pikiran yang dewasa rohani. Sehingga kita mampu memahami semuanya itu dengan benar. Kita tidak lagi punya hati yang sempit untuk menerima berbagai keadaan. Tapi kita boleh menjadi hati yang lapang. Kita tidak lagi menjadi orang yang punya integritas yang katakanlah bantet, ya, yang bagaimanapun di proses firman Tuhan tetap begitu aja mengeras. Tidak. Jadilah integritas yang mengembang. Kue bantet tidak enak, tapi kue yang mengembang itu rasanya luar biasa. Betul? Dan ingat, saudara dan saya, kita semua yang percaya, kita sudah dipilih, dipanggil, ditentukan, dibenarkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ayat yang tadi kita baca pada Roma 8 ayat 35 sampai 37 dikatakan, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Mau itu penindasan, mau itu kesesakan, mau itu penganiayaan, mau itu kelaparan, mau itu ketelanjangan, mau itu bahaya, mau itu pedang. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Sekalipun memang di dalam kehidupan kita mengikuti Kristus, kita seperti domba yang siap disembelih. Tapi ingat, selalu ada pembelaan Tuhan bagi kita. Selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan selalu ada kemuliaan yang dikenakan bagi kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang bisa bersaksi bagi kemuliaan Allah.
Amin saudara. Puji Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini menolong kita dalam menghadapi badai kehidupan yang ada. Biar kita bisa bertahan untuk meraih kemenangan. Biar kita bisa bertahan untuk menerima janji Tuhan bagi hidup kita. Haleluya. Amin. Hi, Mama. I hope you're having a wonderful day on Mother's Day. Thank you for caring, being kind, and loving me. You're so nice and generous. Don't forget that I love you so much. We love you, Mom. Thank you for taking care of me, Warren, and Grace. And Papa. We love you, Mom. Happy Mother's Day, Mama. We love you. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day, Mama. Happy Mother's Day, Mama. Hi, Mommy. I'm just here to say Happy Mother's Day. I love you. Bye. Happy Mother's Day, Mommy. I love you, Mommy. Mwah! Maybe I'll never know the love it takes to make me a happy home that's warm and safe. And maybe I'll never see how you pray for. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang dilayani oleh Pastor Ali Muhi. Terima kasih buat firman-Nya, buat hamba-Nya yang sudah memberkati kita. Seperti biasa, kita akan memberi dan menabur pekerjaan Tuhan di tempat kita yang mungkin tidak dilakukan secara langsung, tapi secara online. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara melalui akun-akun yang sudah ada di warta gereja kita. Pengumuman saudaraku, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Timothy Balakrishnan di dalam bahasa Inggris, masuk dalam English service, dan akan diberikan Indonesian subtitle. Untuk iCare Fellowship Selasa 12 dan Kamis 14 Mei diadakan jam 11 pagi, akan dikoordinir oleh Pastor Ali. Youth Care hari Rabu 13 Mei dan iCare Family hari Jumat 15 Mei jam 7 malam akan dikoordinir oleh Saudara Daniel Suryadi. Semuanya akan dilewat melalui Zoom apps, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku, saya percaya keadaan kita di Western Australia khususnya makin lama makin baik, ya. Dan saya percaya kita semua akan secepatnya untuk bisa beribadah secara langsung, ya. Mari kita berdoa sebelum kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu menguatkan kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu merupakan kekuatan bagi kami, ya Bapa. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh diteguhkan dan dikuatkan, diperbaharui melalui firman yang didengar pagi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ibu. Terima kasih Tuhan sudah memberi kami seorang ibu. Kami berdoa supaya mereka selalu diberi kekuatan untuk menjadi ibu-ibu yang benar-benar, saudaraku, mengerti dan benar-benar melakukan fungsinya. Tuhan berikan kekuatan khusus ketika mereka menghadapi kesulitan apapun, ya Bapa. Mereka menjadi figur yang baik bagi anak-anak mereka. Mereka menjalankan peranan ini dengan kasih kepada anak-anak mereka. Dan hamba-Mu berdoa supaya setiap anak boleh pada pagi hari ini boleh memberikan penghormatan, boleh memberikan penghargaan, kasih mereka, memberikan sesuatu yang istimewa atas setiap pengorbanan dan kasih yang ibu mereka sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan, berikan kekuatan di dalam pelayanan mereka menjadi seorang ibu di dalam anak-anak mereka. Terima kasih juga untuk keadaan apapun, khususnya Australia. Kami berdoa
Tuhan, supaya Tuhan memberikan senantiasa Tuhan covering Tuhan. Dan terima kasih buat apapun yang menjadi kebaikan Tuhan. Kami percaya pandemik ini akan segera berlalu ya Bapa. Kami percaya Tuhan segera akan mengakhiri dan mengangkat semuanya Tuhan. Memulihkan keadaan kami. Memulihkan ya Tuhan segala bisnis, segala apapun yang ada di Australia. Kami juga berdoa khusus untuk Indonesia yang saat-saat ini Tuhan mungkin ada dalam keadaan yang tidak baik. Juga melalui pandemik ini dalam menjelang Tuhan Hari Raya Idul Fitri, kami berdoa supaya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati pemerintah Indonesia, juga penduduk rakyat Indonesia diberikan kekuatan khusus untuk melewati semuanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan biarlah kasih karunia, kemurahan, kebaikan Allah boleh turun dalam hidupmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah, kuasa dari Allah, Roh Kudus memberkati hidupmu, memulihkan hidupmu. Mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Mother's Day. God bless you. Hidupku